teman-teman, kembali lagi di channel Alia K. Nah, hari ini petualangan hari ini kita akan ke Gua TNI. Tahu nggak Gua TNI? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Tahu nggak? Saya pun nggak tahu. Nah, kita akan tanya-tanya sama Pak Broto. Nah, kebetulan kita lagi di samping rumahnya Pak Broto. Nah, oke, langsung aja. Let's go. Bapak, kami mau tanya apa yang Bapak ketahui tentang Gua TNI? Sebetulnya itu bukan gua TNI, tapi gua Jepang. Ya, Jepang. bukan gua TNI, tapi gua Jepang yang memperakasai, ya, yang memperakasai itu zaman Jepang dulu. Nah, sebetulnya gua itu baik sekali. Dulu yang buat itu orang-orang masyarakat Muntung sekitarnya, ya, tahun 1942 zaman Jepang. Bukan buat TNI, tapi yang memperakasai Jepang itu. Kenapa namanya Gua TNI? Masalah itu Bapak enggak tahu yang namai Gua TNI siapa, enggak tahu. Tapi setahu Bapak itu Gua Jepang yang membuat masyarakat Muntung, yang memperakasai Jepang. Jadi 40 tahun 1942 itu Jepang datang ke Muntung, ya, kemudian membuat gua itu. Waktu itu Pak Lurahnya Pak Kusen, ya, jadi lurah Muntung waktu itu tahun 42 itu Pak Kusen, sehingga yang memberi makan rumusan zaman itu yaitu Pak Lurah Kusen beserta pamong-pamongnya gitu, ya. Kapan Gua TNI dibuat? Kalau Gua TNI itu enggak ada. Gua Jepang itu dibuat tahun 1942. Bapak masih kecil, nah, masih sekolah SD dulu. Tapi tahu yang membuat itu masyarakat Muntung Romusa, zaman Romusa, kerja paksa. Itu yang membuat masyarakat Muntung dan sekitarnya. Ada masyarakat Muntung, ada orang Muntung, ada orang Mentok, ada orang Sumo dan sekitarnya. Itu yang membuat. Yang mimpin Jepang. Bagaimana suasana perang saat itu di Desa Muntung ini? Apa perang? Nggih. Tidak ada perang. Tidak ada perang. Jepang masuk Muntung itu kan dulu zaman Jepang itu Jepang datang ke Muntung, kemudian ada yang kawin dengan orang Muntung, ya. Kemudian membuat gua itu untuk berlindung Jepang. Sebetulnya gua di Muntung itu tidak hanya satu, itu tidak. Di dekat jembatan Dawe, Ya. kali mana? Ke Segoro itu ada gua lagi. Jadi guanya tidak hanya satu,
tapi ada 2. Yang satu sudah rusak, yang satu masih ada sisanya di kali mana, Kali Lanang itu. Sebetulnya yang satu juga baik, mau masuk ke mana, Jembatan Dawe. Ini di Jembatan Dawe itu ada tanah yang tinggi tempatnya Pak Citromat, ya, itu dibuat gua tingkat. Jadi masuk, kemudian naik, ya, di atasnya itu dikasih dikasih pagar atasnya. Itu di Dawe. Memang pernah berfungsi untuk berlindung, Pak. Katakanlah pernah dipakai untuk berlindung. Kalau dipakai untuk berlindung, saya sendiri kurang tahu. Tapi kemungkinan karena itu letaknya itu tempatnya itu tinggi, jadi kemungkinan Jepang itu beranggapan nanti kalau ada musuh dari utara itu sudah ketahuan. Jadi guanya itu masuk ke barat, kemudian naik ke atas, terus dilihat dari atas. Itu gua yang satu di mana, di Dawe. Yang pakai itu Jepang, tentara Jepang, bukan warga Mutung, bukan. Termasuk yang gua di sini itu bukan gua TNI, tapi yang memperakasai itu Jepang. Untuk berlindung ya kalau ada musuh yang datang ke Muntung kemudian mau nyerang Jepang, itu larinya ke gua itu. Kalau waktu itu yang menyerang Jepang Nggak ada. Belum ada serangan, tembakan itu belum ada. Tapi mungkin hanya persiapan. Karena Jepang itu hanya berapa tahun tuh di Indonesia itu, mulai tahun 42 sampai 45. Kan setelah Jepang masuk Muntung, masuk ke Indonesia, ya, itu kan kemudian Jepang di bom atom itu, bom atom tahun 45, sehingga Jepang kalah kembali lagi ke Jepang. Jadi di Indonesia itu hanya sebentar, 3 tahun. Kan mungkin sejarah ada, atau di sejarah ada. Jadi Jepang itu hanya tahun 42 sampai 45 gitu. Nah, musuh Jepang ketika itu siapa, Pak? Hah? Ketika itu musuh Jepang ketika itu. Kan waktu di sejarah itu kan diceritakan Jepang sama Jerman dulu. Jepang sama Jerman itu jadi satu, sehingga musuhnya itu ya seluruh dunia ini yang musuhnya Jepang. Waktu di Muntung itu kan mungkin untuk jaga-jaga ketika ada serangan dari mana itu, Pak? Oh, serangannya enggak tahu saya, waktu itu kan saya masih kecil. Tapi saya tahu. Atau dari Belanda, bukan ya, Pak? Bukan, ya mungkin dari Belanda. Mungkin dari Belanda. Tapi kan Belanda belum masuk Muntung waktu itu, baru Jepang. Kalau di Muntung sendiri pernah nggak ada tembakan-tembakan? Nggak ada. Oh, tadi kemarin saya dengar itu kan pernah ada yang masuk dalam goa ditembaki gitu, Pak? Oh enggak ada. Waktu itu Pak Broto umur berapa? Waktu itu Pak Broto umur 6 tahun. Baru kelas 1 SD. Bukan SD, SR dulu, sekolah rakyat. Ya. Dulu belum ada SD tapi SR, sekolah rakyat. Berarti ini gua Jepang gitu. Pernah tidak Pak Broto masuk di gua Jepang itu? Pernah masuk. Waktu
dibangun yang pertama kali itu gua Jepang itu diberi pagar 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 belapak jati. Jadi di kiri kanan itu dikasih pagar, di atas dikasih pagar, jadi bagus. Waktu itu bagus sekali. Tapi karena setelah Jepang kalah, Jepang pergi, terus dirusak oleh masyarakat. Kayunya diambil, dimanfaatkan untuk pintu, untuk jendela dan sebagainya, gitu. Pernah tidak tentara Belanda masuk ke Desa Muntung ini? Pernah. Tahun 49. Sehingga waktu itu Pak Lurah itu kan berlindung di jalaan, terus ditembak. Pak Lurah beserta Pak Lurah, Pak Bayan, Pak masyarakat Muntung yang jumlahnya 6 orang itu mati di jalaan, ditembak Belanda, mati semua. Sekarang kan makamnya dipindah di Mangli, kan adik-adik semua kan tahu di Mangli itu kan sekarang ada makam pejuang, ya. Ada makam pejuang di Mangli itu. Jadi waktu tahun 49 itu Pak Lurah, Pak Bayan dan teman-temannya lain yang jumlahnya 6 orang itu ditembak Belanda, mati, kemudian dimakamkan atau dikubur di jalaan. Nah, saya anggap ke-6 orang itu sebagai pejuang. Tidak hanya di Mangli, di jalaan saja. Di sini tempatnya kebunnya Bu Harya, Bu Bintoro, itu ada makam yang jumlahnya itu 6 orang. Yang 5 orang itu jadi satu makam, yang satu. Jadi namanya Pak Darjo. Nah, terus itu Pak, jadi ada 3 gua, satu seperti huruf N, satu seperti huruf T, satu seperti huruf I. Itu benar apa tidak Pak? Tidak benar, tidak benar. Hoax. Oke. Tidak benar. Adakah perlawanan dari rakyat Muntung atau warga Desa Muntung? Tidak ada perlawanan. Berarti suasana di Desa Muntung tidak mencekam gitu ya Pak? Tidak. Tidak penembakan, Tidak ada. Biasa. Tidak ada. Mampu menampung berapa orang di gua Jepang itu? Untuk apa? Untuk berlindung. Itu banyak orang bisa masuk. Tapi tidak seperti itu pelaksanaannya. Tidak seperti itu. Jadi gua itu hanya sebagai gua apa? Berlindung sekali. Kalau 20 orang masuk bisa nggak 20 orang? Muat. Itu besar kok. 20 orang muat. 20 orang lebih ya. Apakah boleh kami berkunjung ke sana? Boleh. Tiap saat, monggo. Tapi keadaannya sudah banyak kelelawarnya sekarang. Hewan liar. Sudah banyak hewan liar. Sudah. Ada yang ke sana? Belum. Belum. Ini mau ke sana. Oh, Tapi mau ke nggak sana. masuk. Oh. Yang terakhir, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami?
pesan Bapak itu peliharanya gua itu ya, dipelihara dengan baik, syukur diperbaiki, sebab itu merupakan apa namanya, peninggalan zaman Jepang gitu, satu-satunya itu. Gitu ya Pak, makasih informasinya, kami mau ke sana. Tapi sekali lagi jangan dinamakan gua TNI itu ya, gua yang memperakarsai Jepang, yang membuat masyarakat untung dulu. Zaman Remusa itu tahun 42. Hanya mungkin waktu itu saya juga pernah ke sana ya, sesudah rusak itu zaman 49 pemberontakan G30S. Ini nyambung juga Pak dengan G30S untuk persembunyian barangkali para. Saya anggap karena G30S itu kan tahun 65 itu kan ada apa, orang-orang PKI yang punya senjata, kalau senjatanya tidak tahu, tapi ada apa namanya, peluru zaman PKI itu ada pelurunya, dimasukkan gua itu, disimpan di situ. Disimpan di sana. Yang menyimpan dari orang PKI. Terima kasih atas informasinya. Sekian, kami ingin pamit dulu ya. Mohon maaf kalau mengganggu. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, wawancara kali hari ini sudah selesai. Nah Kak, teman-teman, ternyata namanya bukan gua TNI guys, namanya itu gua Jepang. Nah ini udah selesai, mari kita langsung ke gua Jepang. Teman-teman, ini udah sampai pintu masuk ke gua Jepangnya. Gua Jepang terletak di sebelah utara Desa Muntung, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Nah, kita hanya butuh 5 menit untuk ke sana. Yuk ke sana. Teman-teman, karena ini banyak nyamuk, kita harus pakai ini anti nyamuk. Novel. Dari aku ke didurai. Mau. Apa itu sini? Kamu bukan yang ini tak
kita ada berada di gua TNI di belakang gua Jepang. Jepang. Kan di gua Jepangnya ini. Iya. Tapi tidak kelihatan karena banyak semak-semak ya. Iya, mana toh? Itu. Tapi nggak ada tangga. Terus kita kesananya gimana? Kepleset. Ayah telat. Tuh lu anu bolongan sini kan lu. Oke. Assalamualaikum. Ih, anak tuyul. Teman-teman, lokasinya seperti itu. Kita nggak bisa ke sana soalnya udah ketutup, terus nggak bisa. Terus kita nggak bisa jalan ke sana karena udah Tidak ditutup. ada jalurnya. Iya, terus tidak terawat. Tapi kata Pak Broto, kita harus merawatnya. Ya kan betul? Betul. Teman-teman, ini sudah tidak ada akses untuk jalan ke sana. Jadi kita mau cari jalan yang lebih dekat lagi. Ayo. Pegang kayak pohon itu. Tapi ana ulane ora. Pak. Ayo, lepasin ayah. Ayo, ya. Ana sing karet lagi patah. Ya berdoa dengan Allah, apakah kamu bisa menurunkan tangga untuk ke gua Jepang? Bisa. Oh ya. Yo. Yo. Oke teman-teman, teman kita yang 3 orang itu takut ke sini soalnya jalannya kayak licin, kayak apa lagi tuh. Ini pegangan ini, terus pegangan sini ya. Terus ini ambil sini. Nah, itu sini lihat topeng. Nah, mana? Ya itu tangannya kotor kan, kresek kan? Saya gua dulu. Pegangan dulu ya. Ini pegangan. Akhirnya karena kita penasaran banget, kita harus turun guys, karena ini katanya bagus. Hah? Enggak ada suaranya. Musik. 32. Kotor nggak apa-apa. Ayah, itu ada apa?
Oh, Kayak anak ular. Juga kurungan ayam. Tidak kurungan hantu. Teman-teman, kita udah nyampe guanya di situ. Tapi kita nggak bisa ke sana soalnya tidak ada jalan, soalnya di bawah ada air, kita nggak bisa ke sana. Terus ada misterius. Ada misteri. Itu apa tadi? Seperti matanya kayak merah-merah. Terus kayak pakai apa lah gitu loh. Sini. Nah, ini ada sosok misterius seperti makhluk, tapi tidak. Oke teman-teman, jika kalian kotor-kotor seperti ini, tidak usah khawatir karena di dekat goa TNI, goa Jepang ada tempat untuk cuci kaki atau namanya mata air. Ayo kita ke kalian.